mengapa Anies mustahil jadi Presiden Republik Indonesia adalah Anies menghadapi dilema isu politik identitas, guys. Dia sulit menghapus jejak dosa-dosanya dalam kubangan permainan isu politik identitas. Apalagi dua partai lain pendukung Anies itu adalah PKS dan Demokrat. Mengenai PKS kita udah paham lah ya, kaitannya dengan politik identitas. Nah, lalu gimana dengan Partai Demokrat? Emangnya ada apa dengan Demokrat dalam isu politik identitas? Bagaimana bisa kedua parpol itu butuh waktu 3 bulan hanya untuk menyetujui bahwa Pak Anies sebagai capres mereka? Sedangkan pada kandidat bakal capres sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan. Dia yang rajin keliling Indonesia, banyak berbicara tentang perubahan lewat rekam jejak. Sebuah narasi sesat yang membodohi publik. Rekam jejak seperti apa yang dihasilkan oleh Pak Anies selama 5 tahun di Jakarta? Penutupan sungai dengan jaring hitam? Atau pengecetan genteng warga? Berdirinya stadion JIS? Balap Formula E? Instalasi bambu getah-getih? Tugu sepatu? Atau sumur resapan yang membahayakan warga? Pak Anies memang sangat lihai. Memang nama koalisi perubahan yang diusung secara tidak resmi oleh 3 partai, PKS, Demokrat, dengan Nasdem, itu belum menunjukkan sepenuhnya esensi perubahan apa yang mau diusung. Jadi saya melihat ada semacam kegalauan dari beberapa elit partai pendukung Mas Anies dalam membawa tagline perubahan ini. Kegalauan itu terutama dari pihak Nasdem, karena Nasdem itu posisinya itu satu kaki berada di dalam pemerintahan, kaki yang lain sudah mengusung calon presiden yang oleh publik, bahkan oleh salah satu elit partainya, meskipun kemudian dibantah, itu mengusung antitesa Presiden Jokowi. Itu kan menunjukkan satu kegalauan tertentu. Satu sisi all out mendukung pemerintahan, sementara kalau ingin memenangkan capres Anies Baswedan, maka sepenuhnya harus mengusung satu narasi yang berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh pemerintahan sekarang. Terikat kontrak politik dengan Prabowo, Anies dinilai bakal problematik jika nekat maju di Pilpres. Jadi menurut saya inilah bentuk akomodasi politik yang terjadi di tanah air. Namun saya memahami konteksnya. Konteksnya mencuat karena berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan pengelompokan yang ada, di mana unsur-unsurnya berasal dari kubu yang sama. Misalnya berasal dari kubu pendukung pemerintahan, itu tidak dipertanyakan. Ini masalahnya, satu diambil dari kubu pemerintahan, dua berasal dari luar. Nah, tadi Gus Soy ingin mengatakan bahwa hanya mereka yang mengalami yang tahu persis apa masalahnya. Itu menurut saya perspektif emik dari Partai Nasdem. Hanya masalahnya adalah sekarang bagaimana Partai Nasdem, PKS dan Demokrat menjelaskan apa yang mereka alami, realitas yang mereka rasakan yang ingin diubah itu kepada publik, sehingga terjadi kebersamaan di dalam makna dan pemikiran, sehingga potret yang dihasilkan oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS itu bukan hanya potret yang disadari oleh ketiga partai itu, tetapi kini menjadi potret bersama sekaligus menjadi rujukan pemilih. Jadi persoalannya lebih kepada bagaimana mentransfer pengalaman yang digali oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari unsur pemerintahan dipadukan dengan tilikan PKS dan Demokrat yang berada di luar, yang kemudian diformulasikan ke dalam cara pandang yang berterima dengan perspektif pemilih. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut kontrak politik yang ditandatangani oleh aktor politik sangat rentan jika tidak dipenuhi. Dalam hal ini, Ketua Umum Gerindra, Prabowo, bukan pertama kali mengalami kontrak politik dengan Anies Baswedan. Sebab sebelumnya, Prabowo sendiri pernah melakukan perjanjian batu tulis dengan Megawati Soekarnoputri tahun 2009 lalu. Namun perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Burhanuddin menyebut kontrak atau perjanjian politik menjadi rentan karena tidak bersifat hukum, namun terkait dengan etis dan moral.
Ia lalu menyampaikan bahwa ada kabar bahwa perjanjian itu berisi soal Anies tidak diperkenankan maju capres tahun 2019 lalu. Hal itu memunculkan pertanyaan soal keberlakuan perjanjian tersebut dengan rentan waktu di Pilpres. Pertanyaannya, apakah perjanjian yang melarang Mas Anies maju selama Pak Prabowo maju sebagai capres hanya di 2019 atau termasuk pasca 2019? Kata Burhanuddin dikutip dari tayangan Kompas TV pada Rabu 1 Februari 2023. Burhanuddin sendiri mengaku tak berani berandai-andai mengenai isi perjanjian tertulis antara Prabowo dan Anies. Pasalnya hingga saat ini hanya ada satu pihak, yakni Sandiaga Uno saja yang berani mengklaim mengenai perjanjian tertulis tersebut. Sementara yang lain masih bungkam dan perjanjian itu disebut tersimpan di berkas milik Fadlizon. Akan tetapi Burhanuddin menilai Anies akan menjadi problematik apabila perjanjian tertulis itu memang benar-benar ada. Berlaku untuk Pilpres 2024 dan ditandatangani oleh sang mantan Gubernur DKI Jakarta. Ya, tapi betul bahwa ada perjanjian tersebut dan tidak hanya mengikat di 2019, tapi juga 2024, maka secara etis, Mas Anies tentu akan problematik karena dia tanda tangan. Kalau betul iya, kan kita belum bisa berandai-andai sekarang karena ini baru satu versi, ungkapnya. Misalnya itu ada, tentu akan sangat menyulitkan buat maju di Pilpres, lanjutnya menambahkan. Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan perjanjian tertulis atau kontrak politik tersebut sah dalam politik. Pengungkapan soal kontrak politik itu dinilai ingin mengatakan kepada publik bahwa Anies terikat perjanjian dengan Prabowo. Sekali lagi ingin mengatakan kepada publik bahwa Mas Anies terikat oleh kontrak politik tadi. Tapi sepanjang belum dibuka secara terang benderang, saya tidak tahu apakah kontrak politik itu persis mengikat hanya di 2019 ataukah masuk di 2024 landasnya.